Lanjut, Mbak. Mohon maaf, Pak, terputus. Saya lanjutkan, wewenang KPK yaitu satu, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan. Kemudian, kedua, menerima laporan gratifikasi. Ketiga, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif. Keempat, merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak korupsi. 5, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat. 6, melakukan kerjasama bilateral dan atau multilateral dalam pemberantasan tindak korupsi. Dalam menjalankan wewenang tersebut, KPK itu wajib melaporkan laporan tentang pertanggungjawaban 1 kali dalam 1 tahun kepada presiden, yang dipublikasikan kepada Presiden, DPR maupun BPK. Kemudian wewenang KPK terhadap poin yang kedua, yaitu terkait koordinasi dengan instansi yang berwenang. KPK memiliki wewenang pertama untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan korupsi. Kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi. Tiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi yang terkait. Keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan korupsi dan meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak korupsi. Kemudian wewenang KPK terhadap poin yang ketiga, yaitu memonitor penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Kedua, memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan korupsi. Ketiga, melaporkan kepada Presiden, DPR maupun BPK jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan. Kemudian wewenang KPK terkait poin yang keempat, yaitu supervisi terhadap instansi yang berwenang. Pertama, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian wewenang KPK untuk poin nomor 5, yaitu terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Itu KPK berhak mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan terhadap pelaku KPK yang sudah dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Kemudian KPK juga berwenang melakukan penyadapan. Untuk poin wewenang KPK poin 6, yaitu terkait melaksanakan penetapan hukum oleh pengadilan, maka wewenangnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan. Selanjutnya, ini merupakan gambaran struktur organisasi KPK. Yang tinggi ada Dewan Pengawas dan juga pimpinan. Jadi Dewan Pengawas ini berfungsi untuk mengawasi pimpinan dan juga kinerja KPK. Dan di bawah pimpinan itu ada staf khusus, sekretariat jenderal, inspektorat, pusat perencanaan strategis, juru bicara, sekretariat pimpinan, sekretariat Dewan Pengawas. Yang kemudian pimpinan ini membawahi deputi-deputinya, di mana di bawah deputi-deputi tersebut juga membawahi beberapa direktorat sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian Sekretaris Jenderal juga membawahi beberapa biro-biro dari Biro Keuangan, Sumber Daya Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Biro Umum. Selanjutnya, mengenai Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut, yaitu memiliki tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dan dalam menjalankan tugas tersebut, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu perumusan kebijakan teknis sampai pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atau
perintah pimpinan. Mungkin detailnya bisa dibaca sendiri. Kemudian Direktorat Monitoring ini membawahi beberapa hal, yaitu ada Deputi Monitoring ini membawahi beberapa direktorat, yaitu laporan harta kekayaan, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Monitoring, Anti Korupsi Badan Usaha, dan Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring. Kemudian untuk Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, membawahi beberapa direktorat dari penyelidikan sampai Direktorat Labuksi. Tugas dan fungsi dari Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi ini adalah untuk menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan penindakan dan eksekusi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Fungsinya seperti yang tertulis, yaitu Anda dari perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kajian, pelaksanaan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, pelaksanaan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi atau pencucian uang dalam aparat penegak hukum lainnya, kemudian pelaksanaan penuntutan, pelacakan aset, pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, pelaksanaan koordinasi, dan sampai pelaksanaan tugas-tugas lain atas perintah pimpinan. Direktorat ini membawahi Deputi ini membawahi beberapa direktorat, yaitu Direktorat Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Labuksi, dan Sekretariat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi. Kemudian ada Deputi Bidang Informasi dan Data. Tugas dan fungsinya adalah tugasnya untuk menyiapkan dan melaksanakan rumusan kebijakan pada bidang informasi dan juga data dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Fungsinya yaitu ada perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kajian terhadap tugas Deputi Bidang Informasi dan Data, pelaksanaan pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat, perencanaan pengembangan pemberian dukungan sistem, pelaksanaan pembinaan jaringan kerja antara komisi dan instansi, kemudian pengumpulan serta pengolahan data dan informasi termasuk analisis informasi untuk kepentingan pencegahan korupsi. Selain itu juga ada pembangunan pusat analisa deteksi dini, indikasi adanya korupsi maupun kerawanan korupsi, pelaksanaan analisis data, pengelolaan jaringan nasional maupun internasional dalam memberantas korupsi, pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumber daya dalam bidang Deputi Informasi dan Data, pelaksanaan koordinasi, kemudian pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Deputi Bidang Informasi dan Data membawahi Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, Direktorat Manajemen Informasi, PJKK, dan Direktorat Deteksi Analisis Korupsi, serta Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data. Selanjutnya ada Bagan Inspektorat. Tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan pengawasan internal pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Fungsinya ada penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, pelaksanaan evaluasi pemantauan kegiatan manajemen risiko, penyusunan laporan hasil pengawasan internal kepada KPK, pemeriksaan bidang keuangan dan kinerja melalui pelaksanaan review keuangan, pemeriksaan kerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin, pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, melakukan eksaminasi dan putusan pengadilan untuk kepentingan penerapan dan teori hukum, pelaksanaan administrasi inspektorat, dan juga pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup atas perintah pimpinan. Kemudian selanjutnya ada Sekretariat Jenderal. Di bawahnya terdiri dari beberapa biro-biro. Tugasnya Sekjen adalah untuk koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan KPK. Fungsinya yaitu koordinasi kegiatan KPK, penyusunan rencana, pembinaan, dan pemberian dukungan, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi perancangan peraturan dan produk hukum, penyelenggaraan pengelolaan barang milik kekayaan negara, pemberian pelayanan informasi, koordinasi, dan pelaksanaan tugas atas pimpinan. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekjen dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan KPK langsung. Sekjen membawahi beberapa biro, yaitu Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Biro Umum. Selanjutnya, bidang koordinasi dan supervisi. Tugasnya adalah menyiapkan rumusan atau melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara korupsi. Fungsinya seperti sebenarnya mirip-mirip dengan yang lain, yaitu perumusan kebijakan sampai juga melakukan tugas di bawah pimpinan atas perintah pimpinan KPK.
membawahi beberapa direktorat, yaitu Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah 1-5 dan juga Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi. Kemudian ada Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Masyarakat, di mana deputi ini bertugas untuk menyiapkan rumusan dan melaksanakan bidang pendidikan dan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Untuk fungsinya yaitu lebih kepada edukasi masyarakat untuk preventif adanya tindakan korupsi. Kemudian tugas dan fungsinya ini membawahi Direktur Jajaran Pendidikan, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi, Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Kemudian bidang perencanaan strategis pemberantasan korupsi. Deputi ini bertugas untuk menyiapkan kebijakan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi dan ketata laksanaan, koordinasi penyusunan rencana dan strategi, manajemen kinerja dan manajemen risiko. Fungsinya sama seperti sebelumnya, menyiapkan rumusan kebijakan sampai juga melaksanakan tugas-tugas atas perintah pimpinan. Membawahi beberapa bidang, yaitu perencanaan strategis, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan kinerja dan risiko. Kemudian dari perubahan Undang-Undang KPK yang terbaru dari 30 menjadi 19 tahun 2019 itu adanya Dewan Pengawas. Yang mana tugas dari Dewan Pengawas ini sesuai dengan pasal 37B adalah untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, memberikan izin atau tidak untuk penyadapan, penggeledahan atau penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan ataupun pegawai KPK lainnya, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan atau pegawai KPK lainnya, melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan KPK secara berkala setidaknya 1 kali dalam setahun. Untuk layanan KPK, salah satunya ada kayak lapor, tentang kalau misalnya kita menemukan adanya indikasi tindak korupsi, kita bisa lapor melalui websitenya KPK. Kemudian ada juga untuk melaporkan harta kekayaan pegawai negeri itu bisa dilaporkan di website ELHKPN. Ataupun juga ada pelaporan gratifikasi dan sebagainya yang teman-teman ketahui juga. Selanjutnya BPS akan dijelaskan oleh Bila. Baik, lembaga non-kementerian selanjutnya yaitu BPS. Next, Tim. Next. Ya. Dasar hukumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang BPS, yang kedua Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, dan yang ketiga Peraturan Kepala BPS Nomor 116 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008. Next. Selanjutnya, kedudukan, tugas, dan fungsi BPS berdasarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2007. Jadi BPS ini merupakan lembaga pemerintah non-departemen atau lembaga non-kementerian ya yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugasnya yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Kemudian dari tugas tersebut dijabarkan lagi dalam fungsi-fungsi diantaranya pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik, pengkoordinasian kegiatan statistik, penyelenggaraan statistik, pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik, sampai dengan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga. Nah, dari fungsi-fungsi ini nanti akan dibagi ke departemen-departemen yang membentuk struktur organisasi dari BPS itu sendiri. Ini BPS ini dipimpin oleh seorang kepala. Selanjutnya, terkait eselon, berdasarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2007, yang pertama, Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan eselon 1A atau JBT Utama kalau di lembaga non-kementerian. Selanjutnya ada Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala BPS Provinsi adalah jabatan eselon 2A. Yang ketiga, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala BPS Kabupaten atau Kota adalah jabatan eselon 3A. Dan yang keempat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan eselon 4A. Next.
Berikut ini struktur organisasi dari BPS yang diambil dari website bps.go.id. Yang paling atas ada kepala yang merupakan pimpinan BPS. Di bawahnya ada sekretariat utama yang terdiri dari 5 biro. Sebelumnya, Din, sekretariat utama ini merupakan unsur pembantu pemimpin, lalu ada unsur pelaksana yaitu deputi, totalnya ada 5 deputi, masing-masing deputi terdiri dari 3 direktorat. Kemudian ada unsur pengawas yaitu inspektorat utama. Inspektorat ini dibagi lagi berdasarkan wilayah kerjanya ya, ada inspektorat 1, 2, dan 3. Nanti ada jabatan fungsional juga di bawah inspektorat. Lalu ada unsur penunjang yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Kemudian ada juga STIS yang sekarang sudah berganti nama menjadi Politeknik Statistika STIS. Lalu yang terakhir ada instansi vertikal yang terdiri dari BPS Provinsi dan BPS Kabupaten atau Kota. Next. Baik, masuk ke unsur pembantu pemimpin yaitu sekretariat utama yang dipimpin oleh sekretaris utama. Next. Tugasnya yaitu mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Tugas ini kemudian dijabarkan dalam beberapa fungsi antara lain pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPS, perumusan kebijakan teknis BPS, pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga BPS, sampai pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPS. Fungsi-fungsi ini nantinya akan dibagi pekerjaannya ke biro-biro. Next. Ya, seperti yang sudah dilihat tadi di struktur organisasi, bironya ada 5. Pengelompokannya ini berdasarkan fungsi. Yang pertama ada biro bina program, yang kedua biro keuangan, ketiga biro kepegawaian, lalu ada biro hubungan masyarakat dan hukum, dan biro umum. Yang pertama untuk biro bina program, ini tugasnya dulu ya, ini melaksanakan penyelenggaraan dan koordinasi penyusunan rencana, penyusunan anggaran, monitoring, dan evaluasi, serta informasi statistik. Tugas ini digambarkan dalam fungsi yang bisa teman-teman baca sendiri ya. Fungsinya ini dibagi ke dalam bagian-bagian. Ini ada bagian penyusunan rencana, bagian penyusunan anggaran, bagian monitoring dan evaluasi, bagian transformasi statistik, dan ada juga jabatan fungsional. Dapat dilihat Biro Bina Program ini memiliki 4 fungsi, maka dia juga memiliki 4 bagian. Selanjutnya ada Biro Keuangan. Jadi di BPS ini bagian keuangan ada di sekretariat utama. Tugasnya yaitu melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan, perbendaraan, verifikasi, dan akuntansi. Tugas ini dijabarkan dalam 4 fungsi, yaitu fungsi pelaksanaan administrasi keuangan, pelaksanaan perbendaraan, pelaksanaan verifikasi, dan pelaksanaan akuntansi. Kemudian fungsi-fungsi ini dibagi dalam 4 bagian. Ada bagian administrasi keuangan, bagian perbendaraan, bagian verifikasi, dan bagian akuntansi. Jadi bisa dilihat ya polanya di BPS ini, misalkan satu biro mempunyai 4 fungsi, maka dia akan mempunyai 4 bagian, seperti di Biro Bina Program tadi. Nah, ini berlaku juga untuk unsur pelaksana nantinya. Oke, untuk Biro Kepegawaian, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, dan Biro Umum, bisa teman-teman baca sendiri ya. Next. Selanjutnya ke unsur pelaksana. Unsur pelaksana di BPS yaitu deputi. Next, Din. Oke, ada 5 deputi di BPS. Yang pertama, deputi bidang metodologi dan informasi statistik. Tugasnya yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik. Fungsinya mulai dari perumusan kebijakan, pengendalian terhadap kebijakan, pelaksanaan pengembangan metodologi, dan juga tugas lain sesuai kebijakan kepala BPS. Fungsi ini dibagi dalam direktorat-direktorat. Ada 3 direktorat. Next. Yang pertama, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, yang kedua, Direktorat Diseminasi Statistik, dan yang ketiga, Direktorat Sistem Informasi Statistik. Saya ambil yang pertama, yaitu Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei.
Tugasnya yaitu melaksanakan penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei, standarisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik. Tugas ini dijabarkan dalam fungsi-fungsi, ada 4 fungsi, seperti di biro pada sekretariat utama tadi, jadi fungsi ini akan dibagi-bagi satu-satu ke subdirektorat. Jadi ini ada 4 fungsi, maka ada 4 direktorat. Yang pertama fungsinya pelaksanaan pengembangan desain sensus dan survei, yang kedua pelaksanaan pengembangan standarisasi dan klasifikasi statistik, yang ketiga pelaksanaan pengembangan kerangka sampel, dan pelaksanaan pengembangan pemetaan. Nah, subdirektoratnya ada subdirektorat pengembangan desain sensus dan survei, subdirektorat pengembangan standarisasi dan klasifikasi statistik, subdirektorat pengembangan kerangka sampel, dan subdirektorat pengembangan pemetaan. Selanjutnya untuk Direktorat Diseminasi Statistik dan Direktorat Sistem Informasi Statistik bisa teman-teman baca sendiri. Selanjutnya, ada Deputi Bidang Statistik Sosial. Tugasnya yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Fungsinya antara lain perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial. Yang kedua, pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial. Yang ketiga, pelaksanaan pengembangan statistik kependudukan, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan sosial, dan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh kepala. Next. Next, ya. Deputi Bidang Statistik Sosial ini punya 3 direktorat. Yang pertama ada Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Yang kedua ada Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Dan yang ketiga Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Untuk Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan ini tugasnya melaksanakan penyelenggaraan statistik demografi, ketenagakerjaan, upah dan pendapatan tenaga kerja, dan mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Untuk Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, tugasnya melaksanakan penyelenggaraan statistik rumah tangga, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan perumahan. Untuk Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, tugasnya melaksanakan penyelenggaraan statistik ketahanan wilayah, lingkungan hidup, politik, keamanan, dan kerawanan sosial. Untuk fungsinya bisa teman-teman baca sendiri. Next. Selanjutnya ada Deputi Bidang Statistik Produksi. Ini tugasnya melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi. Fungsinya yang pertama perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan penggalian energi dan konstruksi. Yang kedua, pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan penggalian energi dan konstruksi. Yang ketiga, pelaksanaan pengembangan statistik pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan penggalian energi dan konstruksi, dan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh kepala. Next. Next. Oh iya. Lalu fungsi-fungsi tadi dibagi dalam 3 direktorat. Yang pertama ada Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Yang kedua ada Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan. Yang ketiga ada Direktorat Statistik Industri. Untuk direktorat yang pertama, tugasnya yaitu melaksanakan penyelenggaraan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Direktorat ini dibagi lagi menjadi 3 subdirektorat, yaitu ada Subdirektorat Statistik Tanaman Pangan, Subdirektorat Statistik Hortikultura, dan Subdirektorat Statistik Tanaman Perkebunan.
Direktorat yang kedua yaitu Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang tugasnya melaksanakan penyelenggaraan statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang dibagi lagi jadi 3 subdirektorat, ada statistik peternakan, statistik perikanan, dan statistik kehutanan. Yang ketiga, Direktorat Statistik Industri, tugasnya melaksanakan penyelenggaraan statistik industri besar dan sedang, industri kecil dan rumah tangga, pertambangan, dan energi, dan konstruksi. Dibagi lagi, direktorat ini dibagi menjadi 4 subdirektorat, ada subdirektorat statistik industri besar dan sedang, statistik industri kecil dan rumah tangga, subdirektorat statistik pertambangan dan energi, dan subdirektorat statistik konstruksi. Untuk fungsinya bisa teman-teman baca sendiri. Next. Yang keempat, ada Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa. Tugasnya yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa. Fungsinya yang pertama, perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang statistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa. Yang kedua, pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa. Yang ketiga, pelaksanaan pengembangan statistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa, dan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh kepala. Fungsi-fungsi ini kemudian dibagi dalam direktorat. Next. Ada 3 direktorat. Yang pertama, Direktorat Statistik Distribusi, tugasnya yaitu melaksanakan penyelenggaraan statistik ekspor, impor, perdagangan dalam negeri, dan transportasi. Direktorat ini dibagi lagi menjadi 4 subdirektorat, ada Subdirektorat Statistik Ekspor, Subdirektorat Statistik Impor, Subdirektorat Statistik Perdagangan dalam negeri, dan Subdirektorat Statistik Transportasi. Direktorat yang kedua yaitu Direktorat Statistik Harga, tugasnya melaksanakan penyelenggaraan statistik harga produsen, harga perdagangan besar, harga konsumen, dan harga pedesaan. Direktorat ini dibagi menjadi 4 subdirektorat. Yang pertama ada Subdirektorat Statistik Harga Produsen, yang kedua Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar, yang ketiga Subdirektorat Statistik Harga Konsumen, yang keempat Subdirektorat Statistik Harga Pedesaan. Dan ketiga ada Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata. Tugasnya yaitu melaksanakan penyelenggaraan statistik keuangan, komunikasi, dan teknologi informasi dan pariwisata. Direktorat ini dibagi lagi menjadi 3 subdirektorat, ada Subdirektorat Statistik Keuangan, Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi, dan Statistik Pariwisata. Selanjutnya, yang terakhir ada Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik. Tugasnya yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik. Fungsinya yang pertama, perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis dan pengembangan statistik. Yang kedua, pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis dan pengembangan statistik. Yang ketiga, pelaksanaan pengembangan neraca produksi, neraca pengeluaran, dan analisis, dan pelaksanaan tugas sesuai yang ditetapkan oleh kepala. Selanjutnya, pada Deputi Neraca dan Analisis Statistik ini ada 3 direktorat. Yang pertama, Direktorat Neraca Produksi, tugasnya yaitu melaksanakan penyelenggaraan penyusunan neraca barang dan jasa, konsolidasi neraca produksi nasional, dan konsolidasi neraca produksi regional. Direktorat ini dibagi menjadi 4 subdirektorat. Yang pertama ada Subdirektorat Neraca Barang, yang kedua Neraca Jasa, yang ketiga Konsolidasi Neraca Produksi Nasional, dan yang keempat Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional. Direktorat yang kedua ada Direktorat Neraca Pengeluaran. Tugasnya yaitu melaksanakan penyusunan neraca rumah tangga dan institusi nirlaba, neraca pemerintah dan badan usaha, neraca modal dan luar negeri, dan konsolidasi neraca pengeluaran. Yang ketiga ada Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. Ini tugasnya menyelenggarakan pelaksanaan analisis statistik, konsistensi statistik, indikator statistik, dan pengembangan model statistik. Untuk fungsinya bisa teman-teman baca sendiri. Next.
Selanjutnya ada unsur pengawasan, yaitu inspektorat utama. Inspektorat utama ini dipimpin oleh seorang inspektur utama. Next, tugasnya yaitu melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS. Kemudian fungsinya yang pertama perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS, pelaksanaan pengawasan kinerja, pelaksanaan administrasi, penyusunan laporan hasil pengawasan, dan pelaksanaan tugas sesuai yang ditetapkan oleh kepala. Next. Inspektorat utama dikelompokkan berdasarkan wilayah yang diawasi. Ada Inspektorat wilayah 1, 2, dan 3. Selain itu ada juga bagian administrasi dan kelompok jabatan fungsional. Next. Nah, ini tugas masing-masing Inspektorat wilayah, yaitu melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah yang diawasi. Misalnya kalau Inspektorat 1 itu wilayah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan seterusnya, serta sebagian unit kerja di BPS Pusat. Kalau Inspektorat wilayah 2 itu di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan seterusnya, dan juga sebagian unit kerja di BPS Pusat. Inspektorat wilayah 3 itu di wilayah Provinsi Nanggroe, Aceh, Darussalam, Bengkulu, dan seterusnya, serta sebagian unit kerja BPS di pusat. Untuk fungsinya itu sama, yaitu pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan, dan pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan di wilayahnya masing-masing. Next. Lalu ada bagian administrasi, ini tugasnya melaksanakan urusan tata usaha, penyusunan program dan pelaporan, dan evaluasi pengawasan. Fungsinya itu melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, penyusunan rencana pengawasan fungsional, melaksanakan penyusunan pelaporan dan evaluasi pengawasan fungsional, pelaksanaan tugas di lingkungan BPS. Next. Lalu ada unsur penunjang, yaitu pusat pendidikan dan pelatihan. Next. Pusat pendidikan dan pelatihan ini dipimpin oleh kepala pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala melalui sekretaris utama. Next. Ada instansi vertikal yang terdiri dari BPS provinsi dan kabupaten. Next. Untuk BPS provinsi yaitu instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPS. Kalau BPS kabupaten atau kota ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPS provinsi. Next. Next, Din. Jaringannya Mbak Dinar mungkin. Oh iya. Sebentar Pak, izin ganti koneksi. Next slide, Din. Selanjutnya ada Politeknik Statistik Kastis. Ini merupakan perguruan tinggi kedinasan di lingkungan BPS. Pembinaan secara fungsional Politeknik Statistik Kastis dilaksanakan oleh Kepala BPS, namun pembinaan secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Next. Ini ada beberapa layanan BPS. Yang pertama, layanan perpustakaan, layanan konsultasi statistik, baik datang langsung maupun online, layanan penjualan publikasi melalui online maupun datang langsung,
lalu ada penjualan data mikro dan peta digital wilayah, dan rekomendasi kegiatan statistik. Next. Ini juga layanan sama seperti yang tadi. Next aja. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu tentang pemerintah daerah. Kelompok kami mengambil salah satu Pemda untuk dibahas, yaitu pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini berdasarkan peraturan daerah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Next. Sebelumnya yang dimaksud pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Lalu ada perangkat daerah yang membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah ini terdiri dari 5 pada umumnya. Yang pertama, sekretariat daerah. Ini mempunyai tugas membantu gubernur karena ini pemerintah provinsi ya, jadi membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Yang kedua ada sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Sekretaris DPRD Provinsi ini dalam melaksanakan tugasnya secara teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD Provinsi, namun secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Selanjutnya ada inspektorat daerah, ini merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang keempat ada dinas, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di Pemprov Jatim sendiri ada 25 dinas, termasuk di dalamnya ada Satuan Polisi Pamong Praja. Yang kelima ada badan, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Di Pemprov Jatim ada 6 badan. Pada dinas dan badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Next. Ini terkait eselon. Untuk sekretaris daerah provinsi itu merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon 1B, sekretaris DPRD provinsi, inspektur daerah provinsi, kepala dinas, dan seterusnya merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2A, kepala biro sekretariat daerah provinsi, direktur rumah sakit, dan seterusnya merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2B, sekretaris inspektorat daerah provinsi, dan seterusnya merupakan jabatan administrator atau eselon 3A. Selanjutnya, kepala cabang dinas daerah provinsi, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan daerah, merupakan jabatan administrator atau eselon 3B. Yang keenam ada kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas daerah, dan seterusnya itu merupakan jabatan pengawas atau eselon 4A. Yang ketujuh ada kepala subbagian pada cabang dinas daerah provinsi, dan seterusnya itu merupakan jabatan pengawas atau eselon 4B, dan kepala UPT daerah provinsi yang berbentuk satuan pendidikan itu merupakan fungsional guru. Selanjutnya untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan dilanjutkan kembali oleh Dinar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bidang-bidang yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Yaitu ini struktur organisasi Bapeda Provinsi Jawa Timur. Yang paling tinggi adalah Kepala Badan Bapeda, kemudian ada JFP atau Jabatan Fungsional, ada Sekretariat, sebagian yang terbagi atas sebagian tata usaha, program dan anggaran serta keuangan. Kemudian Bapeda itu hanya ada 4 bidang, yaitu bidang ekonomi dan sumber daya alam atau SDM, bidang infrastruktur dan kewilayahan atau Praswil, ada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia atau PPM, dan juga ada bidang perencanaan pengendalian evaluasi dan pembangunan daerah atau DALEV. Dan di setiap bidang tersebut dibagi menjadi subbidang, setiapnya dibagi menjadi subbidang, 3 subbidang. Tugas pokok dan fungsi dari Bapeda Provinsi Jawa Timur yaitu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tahun 114 Jawa Timur
nomor 114 tahun 2018 tentang kedudukan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Bapeda Provinsi Jawa Timur, yaitu yang pertama ada penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, kedua pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, tiga pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, empat pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjangan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan, 5. Pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian yang pertama ada sekretariat. Sekretariat dibagi atas 3 subbagian, yaitu subbagian tata usaha, subbagian penyusunan program dan anggaran, dan subbagian keuangan. Singkat aja Mbak, nggak perlu satu persatu di ini. Oh ya, secara umum, sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat, dan protokol badan. Tugas-tugas fungsinya bisa dilihat yaitu ada pengolahan pelayanan administrasi umum dan perizinan sampai pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Sebagian tata usaha mengenai urusan penyediaan bahan, pendistribusian, dan pengiriman surat menyurat, sampai melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh sekretaris. Kemudian ada penyusunan program dan anggaran, yaitu untuk menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program, pengolahan data, perencanaan program, dan lain sebagainya sampai monitoring, evaluasi, dan tugas lain diberikan oleh sekretaris. Kemudian sebagian keuangan yaitu melaksanakan pengelolaan keuangan, termasuk pembayaran gaji pegawai, sampai juga melaksanakan koordinasi pemanfaatan, penghapusan, serta penatausahaan barang milik negara ataupun tugas lain diberikan oleh sekretaris. Terus ada bidang ekonomi dan sumber daya atau SDM, dibagi atas 3 subbagian, yaitu bagian industri, perdagangan, dan investasi, bagian pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, sedang pariwisata, koperasi, dan UKM. SDM ini tugasnya melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi industri, perdagangan, investasi, energi, dan sumber daya mineral, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, pariwisata, koperasi, dan UKM. Fungsinya ada dari penyusunan kebijakan teknis terkait ekonomi dan sumber daya alam, hingga pengordinasian, sinergitas, dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang ekonomi dan sumber daya alam, serta monitoring, evaluasi, pelaporan, dan juga tugas lain diberikan oleh Kepala Badan Bapeda. Sebagian pertama itu ada industri, perdagangan, dan investasi. Tugasnya menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi, dan sumber daya mineral, hingga monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dan juga tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur. Yang kedua ada subbagian pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, menyiapkan dokumen, mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah, menyiapkan bahan terkait kelautan dan perikanan, menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dan juga melaksanakan tugas lain diberikan oleh kepala bidang. Oke, stop dulu Mbak, stop dulu Mbak, coba Mbak. Ini slide-nya masih berapa banyak lagi? Coba tinggal sedikit sih Pak, enggak juga sih. Ini hanya ngambil yang Bapeda aja? Iya Pak. Oke. Udah cukup bidangnya aja Mbak, nggak usah sampai sub-bidang. Oh ya, baik Pak. Kemudian ada bidang Praswil, tugasnya itu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup, infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan, dan infrastruktur ciptakaryaan dan kewilayahan. Bidang Praswil ini dibagi menjadi 3, yaitu sebagian infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup, sebagian kebinamargaan dan perhubungan, dan sebagian keciptakaryaan dan kewilayahan. Kemudian yang ketiga ada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia atau PPM, memiliki 3 subbagian, yaitu subbidang pemerintahan, subbidang pembangunan manusia, subbidang kesejahteraan rakyat. Di mana bidang PPM tersendiri memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis terkait perencanaan pembangunan yang meliputi pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan rakyat. Fungsi-fungsinya yaitu sama seperti sebelumnya, menyusun kebijakan teknis terkait PPM, hingga monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dan juga melaksanakan tugas lain diperintahkan oleh kepala badan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Memiliki 3 subbagian, yaitu subbidang perencanaan dan pendanaan, subbidang pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, serta subbidang data dan informasi.
Bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah atau Rendalaf ini memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan rakyat. Fungsinya yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengordinasian, evaluasi, monitoring, dan pelaporan kebijakan, dan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Mungkin terkait sebagiannya bisa dibaca sendiri oleh teman-teman di slide yang telah kami berikan. Untuk layanannya adalah layanan rumah sakit, investasi, perpustakaan, bursa kerja, perizinan klinik pendidikan, pengadaan barang dan jasa, permohonan informasi, e-samsat, pengaduan, dan lain sebagainya. Isu terkini akan dijelaskan oleh Bilal. Oke, untuk isu terkini yang pertama, Pemprov Jatim gelar Musrenbang RPJMD 2019-2024 secara online. Dari artikel ini yang terlibat ada sekretaris daerah, kemudian ada DPRD dan gubernur. Yang kedua ada perpanjangan PPKM level 4, Sekda Jatim sebut ikuti aturan pusat. Ini mungkin berita secara lengkapnya untuk mempercepat waktu bisa teman-teman baca sendiri ya. Next. Udah, ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang Pemprov, tentang apa tadi, BPS atau KPK, atau mungkin secara umum lembaga kementerian yang lain, silakan. Lembaga non kementerian, maaf. Saya izin bertanya, tapi sebenarnya pertanyaannya ini mungkin lebih praktik gitu ya, contoh kasus itu. Saya pernah baca berita kalau katanya itu pegawai Pemda itu pernah ada yang non-job atau dinonjobkan gitu. Terus saya juga pernah baca-baca tentang isu karir di Pemda yang katanya cukup politis dan kayak kita harus memposisikan diri karena kalau kita milih sisi yang salah bisa jadi non-job. Isu-isunya kan seperti itu. Saya juga belum tahu benar atau enggaknya. Nah, pertanyaan saya, non-job ini tuh kalau di organisasi ASN itu seperti apa gitu? Apa yang nyebabin, terus siapa yang bertanggung jawab untuk menonjobkan tersebut, terus apa dampaknya bagi orang yang dinonjobkan tersebut? Terima kasih. Oke ya, dicatat dulu aja ya, ini sedikit out of topic, tapi coba nanti kalau bisa dibahas, ya, bisa didiskusikan. Silahkan yang lain. Saya izin bertanya tentang KPK. Kalau yang masih hangat sampai sekarang itu kan masih cukup hangat itu tentang isu yang TWK di KPK. Nah itu sebenarnya TWK-nya itu menurut kelompok ini mengganggu nggak sih buat tugas dan fungsinya, ataukah seperti yang dibilang bisa itu tuh sebenarnya melawan HAM. Padahal kita tahu sendiri kalau tes PNS pun selama ini juga ada TWK kan. Nah itu kenapa bisa berbeda dan apakah emang nggak perlu gitu di KPK ada tes TWK? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Komang. Ini ada jawabannya harusnya ya di kenapa kok harus seperti itu, sekilas harusnya ada di Undang-Undang KPK-nya. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya mau izin bertanya. Mas Brian, silakan. Saya ingin tanyakan, kan di dalam perubahan undang-undang yang terbaru kan ada pembentukan Dewan Pengawas. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Inspektor Jenderal di KPK itu sendiri. Karena dari yang saya lihat tadi tugasnya sama-sama mengawasi. Jadi menurut kelompoknya Dinar ini bagaimana cara mereka berkoordinasi satu sama lain
terutama dalam hal pengawasan. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus, Mas Brian. Oke ya, mungkin 3 dulu. Boleh yang lain ya, nggak cuma Mbak Dinar atau Mbak Salsabila yang menjawab, silahkan. Terutama tadi beberapa kan pertanyaannya cukup umum ya. TWK-nya di KPK, kenapa kok dianggapnya melanggar HAM gitu, padahal semua PNS juga gitu ya. Kurang gaul nih yang komen. Terus untuk satunya masalah non-job ya, masalah non-job dan politis ya, mungkin yang lebih dikomentari ya. Kenapa sih struktur, apa hubungannya dengan struktur organisasi gitu? Kalau dikaitkan sebenarnya mungkin beberapa hal ada. Apa kira-kira ada yang mau dimulai dulu, Mbak Dinar atau Mbak Bila? Mungkin di sini saya akan menjawab secara sekilas tentang non-job ya Pak, yang pertanyaan Ari tadi. Kalau dari yang saya dan Bila cari, non-job itu sebenarnya nggak ada secara gamblang di Undang-Undang Kepegawaian ASN. Jadi ini mungkin kayak ya praktiknya ada, tapi peraturannya mungkin belum ada yang mengatur secara resmi. Nah di sini tuh kejadian non-job tuh biasanya terjadi ketika misalnya pegawai tersebut tuh melakukan pelanggaran berat gitu. Misalnya kayak membocorkan informasi yang nggak seharusnya dibocorkan ke publik, atau mungkin dia melakukan tindakan yang berlawanan dengan undang-undang misalnya, ataupun Pancasila, dan juga dia misalnya tidak masuk kantor sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Misalnya dia nggak masuk selama sebulan penuh dan sebagainya, dia bisa dinonjolkan. Tapi juga bisa nonjok ini karena ada perampingan organisasi, struktur organisasi yang seperti baru-baru ini. Nah, kenapa? Ya jadi nonjok itu bisa terjadi karena hal tersebut gitu, Ri. Jadi entah karena pelanggaran, entah karena yang perampingan organisasi. Dan kalau yang terkait perampingan organisasi itu kan karena akan ada pemangkasan eselon 3 sama eselon 4 ya. Jadi nanti mereka akan difungsionalkan. Jadi kurang lebih nonjok itu seperti itu, Ri. Pelaksanaannya dan juga pengertiannya. Apakah sudah menjawab, Ri? Oke, baik. Terima kasih Dinar, terima kasih Bila. Jadi non-job itu bukan berarti terus nggak ada pekerjaan ya. Sebenarnya ya. Sebenarnya itu non-job itu artinya bukan terus jadi nggak ada kerjaan gitu ya. Bukan begitu. Walaupun, gimana ya saya susah jelasnya. Bukan serta-merta maksudnya. Tidak serta-merta terus jadi nggak ada pekerjaan. Jadi non-job itu yang tadinya dia memiliki jabatan tertentu, itu dilepas dari jabatannya. Sebenarnya. Itu definisi non-job selama ini. Jadi yang sebelumnya dia memiliki jabatan tertentu, dia dilepas jabatannya. Terus apa artinya kalau sudah dilepas dari jabatannya, maka dia akan berada di level terendah, bukan level terendah ya, hierarki paling rendah ya. Bukan artinya nanti golongannya jadi paling rendah, enggak. Tapi hierarki jabatan yang paling rendah, dalam hal ini pelaksana. Biasanya begitu. Jadi kalau sebelumnya misal, mungkin tadi Mas Ari juga menyambungkan ke unsur politik, ya ini tidak bisa dilepaskan juga ya Mas ya dari struktur, dari memang status atau apa ya, apa ya istilahnya, bukan status ya. Bagaimana organisasi pemerintah daerah itu berdiri. Jadi memang organisasi pemerintah daerah itu dipimpin oleh jabatan politik. Ya, kepala daerah gitu kan. Kepala daerah, terus gubernur, bupati, kecuali kota administrasi di Jakarta. Kalau ketua wali kota Jakarta Selatan, Jakarta Barat, itu dia bukan jabatan politik. Ya, itu berbeda dengan wali kota Semarang, wali kota Surabaya, itu berbeda posisinya. Jadi itu bukan jabatan politik kalau yang di Jakarta. Nah, terus kaitannya dengan yang tadi disampaikan Mas Ari, ya sangat mungkin terjadi ya karena memang itu jabatan politik. Ketika mungkin ada seorang pejabat gitu ya, mungkin yang memang sebelumnya kepercayaan atau apa dari pejabat sebelumnya, bisa jadi mungkin
dia mungkin digeser, atau mungkin yang paling ekstrim adalah yang tadi ditanyain Mas Ari gitu ya, non-job gitu ya. Cuman non-job sekali lagi itu bukan artinya terus jadi dia nggak ada pekerjaan gitu ya. Itu artinya dia dilepas dari jabatan. Nah, triggernya itu sebenarnya bukan karena jabatan politik saja. Tadi jawabannya Mbak Dinar udah benar ya. Jawabannya Mbak Dinar karena bisa perampingan organisasi bisa. Atau yang paling sering adalah karena memang hukuman disiplin. Nah, hukuman disiplin tadi yang diceritain Mbak Dinar, apa tadi, nggak absen gitu ya, melakukan pelanggaran berat dan seterusnya, itu bisa mengakibatkan dia dilepas dari jabatannya. Maka mungkin beberapa orang secara stereotip gitu ya, dia bilangnya, oh dinonjopin gitu. Padahal dia sebenarnya kena hukdis, bisa jadi. Nggak melulu karena, oh ini deket sama bupatinya, nggak deket sama bupatinya terus dilepas, ya nggak selalu seperti itu. Tetapi 1-2 hal terjadi, ya bisa mungkin seperti itu. Itu ya, itu kalau kaitannya sama organisasinya memang pemerintah daerah itu pimpinannya merupakan jabatan politik ya Mas. Tapi ini dikecualikan untuk kota administrasi di Jakarta. Itu dikecualikan. Karena nggak ada kan Pilwakot Jakarta Selatan gitu ya. Nanti yang daftar anak-anak gaul-gaul Jakarta Selatan gitu, nggak ada ya. Oke ya, mungkin itu Mas Ari Terima tambahannya. kasih Pak. Oke, berikutnya tadi tentang apa tadi ya? Yang sebelum Brian, yang Brian mungkin cukup harus dibaca dulu. Yang satunya lagi Mbak Komang tadi, yang struktur, yang kenapa kok KPK harus tes kebangsaan. Nah, yang isu terkininya itu betul ya. Itu bisa dilihat karena memang sempat ada perubahan undang-undang KPK ya. Tadi sekilas kayaknya sih dijelasin. Silahkan Mbak Dinar atau Mbak. Izin mencoba menjawab Pak pertanyaannya Muti. Tadi apakah tes TWK itu perlu dilakukan atau enggak? Jadi menurut kami ini di aturan di undang-undang maupun di peraturan pemerintah sampai di peraturan KPK-nya itu tidak disebutkan bahwa lulus TWK itu merupakan syarat bagi pegawai jika ingin diangkat menjadi ASN. Jadi TWK ini bisa dianggap melanggar hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja sesuai dengan pasal 28D ayat 2 UUD 1945 serta pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jadi menurut kami sebenarnya TWK itu tidak perlu dilakukan, Pak. Begitu mungkin. Oke, silahkan. Ada yang menarik ini? Ada yang mau berpendapat lain nggak? Oke ya, bener nih nggak ada. Ayo, menarik ini, masa nggak ada yang ngikutin ini? Kalian kan juga TWK juga kan? Melanggar hak asasi manusia kalian nggak? Kalian udah kan ya? Teman-teman ini masuk stand kan sudah SKD kan? Nah, oke. Oke, silakan kalau ada yang mau berpendapat yang lain. Aduh. Saya tunjuk aja deh. Masa nggak ada yang ngikutin ini. Nah, siapa nih anaknya ya? Anova. Ada pendapat nggak mengenai ini? Kalau menurut saya Pak, harusnya Mbak Deng kok sorry. kalau menurut saya harusnya dari awal itu pegawai KPK non ASN Pak. Gitu. Jadinya nggak perlu TWK. Oke, harusnya nggak SN malahan ya. Iya. Oke. Boleh yang lain. Tapi ini nggak menjawab ya, Mbak Anova nggak menjawab pertanyaannya tadi ya. Belum menjawab, tapi secara nggak langsung ya. Nggak harus ASN. Nah ini pertanyaannya kan harusnya, gimana tadi pertanyaannya? Lebih bisa diulang lagi pertanyaannya, Mbak Komang? Jadi intinya? Iya intinya itu Pak tadi kayak jawabannya Salsa, TWK itu perlu atau enggak soalnya TWK-nya yang ditanya ya. TWK-nya.
Soalnya kalau ASN-nya emang udah diatur kan ya Pak, udah fix. Nah, itu Untuk dia. ASN. Nah, itu dia. Itu sebenarnya jawabannya kan. Oke deh, langsung aja deh. Saya share ya undang-undangnya ya, bentar ya. Iya Pak. Nah, ini. Nah, ini Mas. Oke, kelihatan ya. Di sini di pasal berapa ini ya? Pokoknya inilah. Ini definisinya dulu nih. Saya search aja yang pasal aparatur sipil negara di poin 6 nih, kayaknya di ketentuan umum pegawai KPK adalah ASN ya. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Ini sebelum UTS, ini pertemuan pertama dulu kita udah bahas ya undang-undang ASN nomor berapa. Nanti lihat lagi undang-undang ASN ya. Ini artinya ini ya, secara langsung undang-undang ini menyebutkan bahwa pegawai KPK ini harus ASN dan pengaturan mengenai ASN mengikuti undang-undang ASN. Kan gitu ya? Oke, saya search lagi. Pegawai KPK merupakan anggota Korps Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ya, saya enter lagi bentar. Ini bukan. Nah, ini peraturan peralihannya. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, maka penyelidik, penyidik, KPK yang belum berstatus sebagai PNS atau ASN, dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, dapat diangkat sebagai pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Di peraturan peralihan ini menyebutkan bahwa sebenarnya di saat ini, di KPK ini ada juga yang berstatus sebagai PNS. ASN. Benar nggak? Logikanya kan begitu kan ya? Jadi di peralihan ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa yang di KPK saya ini ya juga bukan berarti nggak ASN semua yang sebelum undang-undang ini ya. Jadi sebelumnya pun sudah di dalamnya ada unsur ASN. Nah, ini berdasarkan menunggu pegawai yang belum dapat diangkat menjadi PNS. Oke, kayaknya udah cukup. Ya, triggernya ini dulu ya. Jadi artinya apa? Jadi artinya yang pertama ya, saya nggak mau ngomentarin masalah TWK-nya dulu. Jadi saya ngomongin mengenai ketentuan kenapa harus TWK-nya dulu. Benar kan? Karena KPK itu sekarang harus menjadi seorang ASN, ya dikasih waktu 2 tahun tadi kan, ada masa 2 tahun untuk dialihkan yang sebelumnya belum ASN untuk menjadi ASN. Artinya yang sudah ASN ya sudah gitu ya, nggak usah ujian gitu. Nggak usah tes. Bukan nggak usah tes. Ya nggak usah tes. Nah terus lalu sekarang yang jadi ribut ini kan pada saat tesnya gitu kan ya. Dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan, maka KPK wajib menyelenggarakan tes bagi pegawainya yang belum ASN, gitu kan. Salah nggak? Ya nggak salah kan? Nggak salah KPK-nya kan? Nah, satu. Yang kedua itu. Jadi dia nggak salah karena harus menyelenggarakan. Nah, lalu bagaimana ketentuan tata cara pelaksanaan pengangkatannya? Kan ikut aturan perundang-undangan tadi, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Nah, salah satunya kan harus mengikuti SKD. Gitu kan? Dia harus mengikuti SKD, maka KPK mengikuti. Untuk jadi ASN saya harus ikut Undang-Undang ASN. Caranya dia harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Lalu teknisnya gimana? Teknisnya, maka KPK itu nggak bisa menyelenggarakan tes sendiri ya, teman-teman semua mahasiswa. Nggak bisa ya, KPK itu menyelenggarakan sendiri. Ini harus dipahami dengan benar. Yang menyelenggarakan itu bukan KPK. Dalam hal dia mengajukan permintaan, ya betul. Tetapi siapa penyelenggara? Di penyelenggara itu sudah ada di peraturan perundang-undangan, di Undang-Undang ASN, bahwa pelaksanaan seleksi ini dilakukan oleh badan atau lembaga non-kementerian yang mengurusi terkait kepegawaian negara. Yaitu dalam hal ini siapa? BKN. Tahu BKN kan? Sama kayak STAN dulu, mau menyelenggarakan, mau menerima kalian,
Itu yang butuh siapa? Yang butuh kami di Kementerian Keuangan. Tapi kami menyelenggarakan enggak sebenarnya. Sebenarnya kami nggak punya kewenangan menyelenggarakan. Nah, kami memang jadi panitia, tetapi terkait teknis pelaksanaan tes, standarnya, soalnya, apa lagi, pengamanannya, dan macam-macam lah teknis operasionalnya itu dilaksanakan oleh BKN. Nah, BKN dalam hal butuh bantuan beberapa memang bisa meminta tolong unit yang meminta kayak STAN. Oh Pak, BKN punyanya cuman kanwil regional doang gitu. Sementara peserta ujian STAN 100.000, kita nggak mampu. Maka silahkan STAN menyediakan tempat standarnya ABCD gitu. Bahkan pada saat ujian pun pegawai STAN itu nggak boleh masuk ke ruangan tes, yang boleh hanya pegawai BKN. Itu untuk masalah independensinya ya, saya ingin menjelaskan dulu ke kalian. Ini harusnya rules-nya seperti itu. Jadi jangan serta-merta gitu ya, kalau melihat berita itu kan kadang suka heboh gitu ya. Nah, cuman saya nggak mau mengomentari terkait apakah ada intervensi dari pimpinan KPK misal, oh nih kepala BKN, kamu bikin soalnya kayak gini ya. Itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas dari sisi aturan, semua terkait persiapan tes, terkait substansi, itu sepenuhnya menjadi wewenang dari BKN. Gitu ya. Jadi mungkin teman-teman mulai belajar juga ya, karena bentar lagi insya Allah jadi ASN. Cara berpikirnya seperti itu ya. Jangan terus melihat berita, oh ini katanya soalnya, apa sih kemarin tuh yang heboh soalnya, saya agak lupa ya. Menurut saya itu memang sangat mungkin terjadi keluar. Kalian ingat nggak? Mungkin bisa jadi keluar memang soal seperti itu. Itu bukan tes TWK-nya, itu TKP-nya. Betul nggak? Itu untuk mengetes kepribadian sebenarnya. Cuman ya nggak tahu lah, saya nggak mau komentar terlalu banyak terkait itu. Tetapi intinya itu dari sisi regulasi organisasinya, itu memang seperti itu. KPK malah salah kalau nggak tes TWK, karena itu amanat undang-undang. Terus kalau mau ditelusur lebih jauh lagi, undang-undang KPK-nya kenapa diubah ya? Jangan tanya saya. Ya, oke ya, clear ya. Kita membacanya dari sisi saya ASN dan kalian calon ASN seperti itu ya. Kalau regulasi sudah ditetapkan harus dilaksanakan. Kalau enggak, ketua KPK-nya malahan dia yang akan salah. Itu ya. Mungkin clear ya jawabannya ya kalau yang terkait TWK itu. Oke, thank you Mbak Komang, pertanyaannya menarik ya. Kalian bisa baca undang-undang dulu sebelum mencari jawabannya. Selanjutnya terakhir, nah kalau ini saya nggak bisa jawab, yang bisa jawab yang presentasi, silahkan pertanyaannya dari Mas Brian tadi. Silahkan. Ya, bisa menjawab Pak. Setelah saya baca-baca dari Undang-Undang KPK yang terbaru, dan juga kalau terkait tata organisasinya itu Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 tentang KPK, itu sebenarnya pembentukan Dewan Pengawas ini kalau digambarkan tuh seperti bagan lain atau independen apa ya, suatu badan independen lainnya yang bertugas untuk kayak mengawasi KPK secara keseluruhannya. Jadi kalau misalnya inspektorat itu, jadi baik dari Perkom maupun dari undang-undangnya itu nggak diatur gitu bagaimana hubungan antara Dewan Pengawas dengan inspektorat. Karena memang tujuan dari Dewan Pengawas itu dibuat seindependen mungkin untuk mengawasi pelaksanaan KPK. Kan kalau misalnya inspektorat itu, dia masih harus di bawah pimpinan KPK kan, dia harus bertanggung jawab pada pimpinan KPK, dan juga sebenarnya mirip, tapi dia lebih kayak teknis dalam internal, dalam pelaksanaan tindak korupsi dan lain sebagainya itu inspektor mengawasi juga. Tapi kalau misalnya dewan pengawas ini mereka tujuannya kalau saya baca itu lebih cenderung kepada pelaksanaan kode etik dari pegawai KPK maupun pimpinan KPK, sehingga kayak lebih kepada apakah sudah jalannya apakah sudah sesuai, apakah KPK ini menjalankannya itu sudah sesuai dengan asas-asasnya seperti akuntabilitasnya maupun transparansinya, terus apakah tidak melanggar HAM dan sebagainya. Jadi Dewan Pengawas ini mungkin dengan inspektor tidak memiliki hubungan kerja yang secara langsung gitu. Jadi cuman dia independen dan mengawasi kinerja KPK. Sedangkan inspektorat dia masih ada di bawah pimpinan KPK yang mungkin tidak seindependen Dewan Pengawas gitu. Dia melaksanakan pengawasan
terkait detail, tapi dia masih diawasi lagi oleh Dewan Pengawas. Jadi agak susah menjelaskannya, Pak. Jadi, tapi Dewan Pengawas sama Inspektorat ini kalau di undang-undang dan perkomnya tidak ada hubungan khusus gitu, Pak. Oke, boleh dibantu Seperti dulu tuh si Dewan Pengawasnya nggak? Saya nggak hafal. Ada nggak slide tentang tugasnya Dewan Pengawas, ada nggak? Nah, ada, coba Pak. ditayang dulu. Ini, Pak. Oke nih. Bisa dijawab dari sini sih sebenarnya sih menerima. Oke. Baik, saya tambahin ya Mbak Dinar ya. Jadi kalau antaranya apa bedanya Dewan Pengawas sama Inspektorat? Kalau Inspektorat itu memang pengawasannya biasanya teknis operasional pelaksanaan organisasi ya, baik mau di KPK maupun dimanapun lah. Kemarin kita udah belajar kalau di Inspektorat Kementerian Keuangan kan. Nah, terus apa bedanya dengan pengawas? Ini memang cukup menarik ini, karena nggak semua unit punya Dewan Pengawas secara umum sih, beberapa ada ya, beberapa ada. Kayak itu juga punya, tapi namanya Dewan Pertimbangan gitu ya. Kalau terkait PLU-nya ada Dewan Pengawas itu, tapi memang di luar struktur. Nah, ini memang ada di strukturnya ya berarti ya. Jadi kalau saya melihat ini tadi Mbak Dinar ngomongin kode etik ya. Kode etik ini mungkin agak kurang tepat tadi Mbak Dinar kalau dibilang mengawasi kode etik secara langsung gitu ya untuk Dewan Pengawas, enggak ya. Kalau kode etik pengawasnya di Inspektorat biasanya. Jadi untuk pelaksanaan kode etiknya itu di Inspektorat. Tetapi ini jelas di sini nih. Mana tadi ya saya lihat. Nah, menyusun dan menetapkan kode etik. Yang menetapkan kode etiknya Dewan Pengawas gitu. Tapi teknis pengawasannya itu dilakukan oleh Inspektorat. Biasanya memang fungsi Dewan Pengawas ini nggak teknis sama sekali. Hampir di semua unit organisasi. Cuman ini ada satu yang unik aja nih. Ini yang satu yang unik ini terkait yang B. Sebenarnya. Kalau yang fungsi yang lain ini secara umum itu di semua unit organisasi itu memang melaksanakan ada Dewan Pengawas yang fungsinya sama. Nah, yang satu-satunya yang mungkin agak unik adalah ini di B. Di B ini dia masuk ke ranah teknis ini sebenarnya. Ini masuk ke ranah teknis. Jadi dia diberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Ini masuk ke ranah teknis sebenarnya. Jadi kalau perbedaan dengan yang Inspektorat itu ngawasin bagaimana struktur-struktur yang ada di dalam KPK itu berjalan dengan benar gitu ya. Dalam hal SOP-nya, pelaksanaan kode etiknya ya. Misal dari Inspektorat itu mengawasi nih direktur penyadapan, direktur misal pemberantasan apa sih tadi direktur apa lagi? Misal sekretariatnya, keuangannya, pelaporannya benar apa enggak, SPJ-nya, terus penugasannya sudah benar belum, cara penugasannya itu di Inspektorat. Nah, Dewan Pengawas ini biasanya fungsi pembinaan, fungsi pengawasan yang tidak secara langsung teknis operasional harian seperti itu. Paling yang satu-satunya yang mungkin akan redundan itu adalah bukan redundan ya, yang mungkin agak masuk ke level teknis ini adalah poin B saja. Ya, kalau secara umum berbeda dengan Inspektorat dengan Dewan Pengawas. Nah, ini yang unik paling hanya poin B saja sih kalau menurut saya sih. Kalau yang lain secara umum Dewan Pengawas ya tugasnya itu bahasa mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang ini bukan mengawasi yang harian ya, yang secara langsung. Dewan Pengawas ini biasanya nggak punya tim biasanya, dia memang gabungan dari beberapa orang gitu ya, pejabat-pejabat tertentu yang dipilih, misalnya 4 orang, 5 orang, yang dia akan secara berkala melakukan pertemuan 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Ini kalau Dewan Pengawas di tempat lain ya, kayak di HPDP, Dewan Pengawas di
perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi BLU kayak STAN itu juga punya dewan pengawas. Itu sama sekali nggak teknis ya pengawasannya. Pengawasannya yang sifatnya dia menerima laporan, nggak aktif. Sifatnya nggak aktif, Mas Rian. Jadi dia menerima laporan 6 bulanan, bikin sidang gitu ya, sidang, pimpinan direksinya dipanggil, melaporkan capaian selama 1 semester, misal apa saja, terus masalah-masalahnya apa. Terus biasanya dari inspektorat juga mengirimkan laporan ke Dewan Pengawas, ini untuk laporan kode etiknya, begini. Nah, jadi fungsi pengawasannya lebih ke seperti itu sebenarnya. Jadi dia sifatnya pasif gitu ya, dari jauh gitu ya. Kalau dibayangkan dia dari atas helikopter view, dia tidak melakukan, nggak turun langsung gitu Dewan Pengawas, terus melakukan pemeriksaan sidak, nggak ada. Jarang sekali. Itu lebih ke person biasanya. Misalnya ada salah satu Dewan Pengawas datang ke kantor, ucuk gitu ya, nanya-nanya, ya itu biasa. Cuman bukan yang sifatnya terus ada surat tugas atau punya tusi khusus seperti inspektorat yang secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi sama pengawasan. Beda. Mungkin itu kalau terkait perbedaannya ya. Paling poin saya di sini adalah yang poin B saja, itu agak aneh saja menurut pendapat pribadi saya ya, yang pendek pengetahuannya ini. Menurut saya yang B ini memang agak unik karena jarang Dewan Pengawas dari direktur mau melakukan sesuatu pekerjaan rutin terus harus ke Dewan Pengawas, itu sangat jarang. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Mungkin ada satu lagi mungkin lah pertanyaan. Nanggung ini. Saya izin jam 9 harus leave duluan karena ada panggilan mendadak, mohon izin. Ada mungkin satu pertanyaan? Boleh? Bertanya Pak. Ya, silakan, siapa ini? Saya Pak. Ya, silakan. Desiane. Masih mute. Ya Pak. Izin bertanya terkait BPS itu, kenapa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik itu posisinya tersendiri, nggak masuk ke pusat pendidikan dan pelatihannya di struktur organisasinya BPS. Terus kenapa juga posisi dari pusat pendidikan pelatihan terus sama PIS itu sendiri yang sebagai unsur pendukung, kenapa bisa di atas deputi bidang begitu? Oh, iya. Menarik pertanyaan. Saya malah nggak teliti tadi. Oh, gitu ya. Oke. Sambil dilihat Mbak Dinar sama Mbak Salsabila. Satu lagi mungkin ada? Nggak ada. Oke, ini pertanyaan bagus banget. Boleh mungkin kita langsung saja buka Mbak Dinar untuk sambil menjawab. Strukturnya aja, kalau ada gambar strukturnya. Silahkan. Setelah itu bisa di logika saja. Coba dijawab. Bentar, Pak. Saya harus lihat strukturnya dulu nih. Pusat pendidikannya di atas deputi gitu ya? Jadi kalau nggak salah sih Mbak Salsabila udah jelasin eselonisasinya sih. Mana ya? Pusat pendidikan. Oh, iya. Oke. Gimana? Ada yang bisa menjawab? Kayaknya belum pernah aku jelasin sih ini sih kalau terkait dengan gambar ini. Ada yang mau menjawab? Ayo Mbak, Salsa, Bila, STIS sama pusat pendidikan ini. Izin mencoba menjawab. Kalau menurut kelompok kami antara pusat sama deputi ini sama ya, enggak? Bukan pusat itu enggak ada di atasnya deputi, tapi mereka itu bukan sejajar ya. Kalau dari eselonnya kan deputi itu justru lebih tinggi ya kalau nggak salah dari pusat, kan deputi itu sama seperti deputi itu sama seperti kepala eselonnya. Sama seperti kepala. Ya, coba geser sebentar ke kan kayaknya ada tuh kamu bilang yang jadi eselon 1 apa aja, eselon 2 apa aja gitu kan tadi. Kayak saya lihat slide itu deh. Nah, ini. Yang tadi. Nah, ini.
Nih, lihat. Kepala. Ya, di sini. Oh, ya. Ya. Betul, Kalau betul. di lembaga non kementerian itu deputi sama kepala itu sama-sama Itu eselon eselon 1A. Terus kepala pusat sama direktur stisnya eselon 2A. Oke. Balik lagi ke gambar. Oke. Jadi menurut Mbak Salsabila gimana tadi? Nggak tepat kalau? Nggak tepat kalau tadi apa unsur pendukung ya, kenapa kok di atas deputi itu nggak tepat sebenarnya, itu nggak di atasnya deputi gitu. Ya, oke, baik. Ya. Makasih Mbak. Jangan ditutup dulu. Jadi ini pengetahuan juga ya buat teman-teman semua. Ini kayaknya saya lupa ngejelasin ya mungkin hal ini ya. Jadi pokoknya kalau kalian lihat struktur gitu ya, atas bawah kiri kanan samping kanan samping kiri gitu ya, itu tidak serta-merta menunjukkan hierarki ya. Ya. Kalau kalian mau lihat hierarki, itu satu bisa paling mudah dilihat dari penamaan gitu ya. Penamaan kalian kan udah tak ajarin kan? Kalau pusat itu biasanya eselon, kalau direktur jenderal, deputi, terus kepala badan, ya paling yang agak menyusahkan karena nama badan ini kadang ada jadi lembaga non kementerian, ada kadang jadi eselon 1. Paling itu aja. Kalau yang lain semuanya sudah clear. Direktur, ya kalau direktur doang itu pasti eselon 2. Direktur tok ya, tapi kalau direktur jenderal itu baru eselon 1. Itu satu. Terus yang kedua, caranya melihat itu adalah pakai kamu lihat garisnya. Kalau garis ini pusat dan deputi ada garis yang menyambung, itu bisa menandakan, tapi harus dicek dulu ya ditusinya, itu bahwa deputi itu bawahnya pusat gitu. Nah ini di sini kan enggak, ini kan enggak sebenarnya. Ini kan enggak. Jadi tidak seperti itu Mbak Desyani ya tadi siapa? Jadi enggak terus jadi karena posisinya di bawahnya itu menjadi bawahannya bukan serta-merta seperti itu. Nah, kalau di gambar ini dia hanya membantu dari sisi teknis dan supporting saja kalau saya lihat sih. Jadi kalau yang atas itu yang gambar warna biru itu dia supporting unit. Terus kalau yang di bawah itu teknis. Nah, ini kayaknya kalian juga harusnya sudah ngeh ya. Kalau yang namanya sekretariat itu kan pasti supporting. Terus pusat itu supporting. Kayak di Kementerian Keuangan BKF itu kan namanya pusat. Kalau di BPPK pusat gitu kan. Itu supporting, unit supporting. Itu dulu ya. Terus, nah terakhir sebenarnya masih ada pertanyaan lagi tadi. Yang STIS tadi, kenapa tadi Mbak posisinya belum dijawab ini? Yang Kenapa STIS tersendiri gitu Pak? tersendiri. Oke. Tersendiri gimana ini maksudnya? Nggak masuk di pusat pendidikan dan pelatihan. Oh iya, oke. Ya, kenapa kalau nggak di pusat pendidikan dan pelatihan? Ini agak sedikit berbeda dengan yang di Kementerian Keuangan ya. Kalau di Kementerian Keuangan, PKN STAN-nya masih di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan. Kalau ini beda. Nah, itu pilihan. Kebetulan kalau di sini pusat pendidikannya hanya eselon 2, Mbak. Namanya pusat. Kalau di kami badan. Jadi eselon 1. Ya, jadi karena struktur pusat pendidikannya yang dia rendah di sana, dia nggak gede. Sementara di kami, untuk melayani Kementerian Keuangan itu nggak mungkin kalau hanya setara eselon 2. Nggak mungkin. Nggak sanggup. Jadi makanya harus eselon 1. Nah, makanya, cuman untuk menjadi untuk jadi sekolah tinggi, itu memang nomenklatur di Kemenpan RB-nya, itu memang setara eselon 2. Jadi akhirnya ini sekolah tinggi sama pusat pendidikan ini satu level. Tuh, kalau di Kementerian Keuangan berbeda. Ya ini pilihan sih, pilihan tergantung kebutuhan unit organisasi, Mbak. Tapi bagus pertanyaannya, ini jeli banget. Ini setara ya ternyata ya, saya baru ngeh juga.
Jadi kalau di sini stage itu langsung di bawah dari kepala BPS berarti. Oke ya. Saya rasa cukup pertanyaannya. Terima kasih banyak ini untuk teman-teman yang sudah presentasi, teman-teman yang sudah menyumbang pertanyaan diskusi. Semoga menambah ilmu lagi, pengetahuan lagi tentang organisasi dan tata kerja di pemerintahan di Indonesia. Minggu depan kita pertemuan terakhir ya, siap-siap. Ya kalau di RPS harusnya kuis ya, tapi coba nanti saya pertimbangkan lagi apa yang akan saya lakukan minggu depan. Biasanya kalau minggu terakhir kuis semua ya, kasihan juga kadang sih. Tapi ya kita lihat nantilah. Mungkin itu ya, mohon maaf ini harus terlebih dahulu karena dipanggil, diminta bergabung jam 9. Mungkin pesan saya ini aja, sambil masih ada waktu sekian menit, kalian kalau iseng ya nggak harus dikerjakan, kalian cek soal UAS tahun lalu ya. Bentuknya kayak gimana sih? Oh, bentuknya kayak gini. Paling nggak kalian ngerti dulu nanti apa yang harus dipelajari. Gitu ya, saya ngasih tugas itu aja, baca soal UAS ada di LMS, silahkan dicek. Yang belum selesai mengumpulkan tugasnya, segera dikerjakan. Gitu dulu ya. Sekali lagi mohon maaf, saya lift terlebih dahulu, saya tutup pertemuan pagi hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih ya, Terima kasih, sehat Pak. selalu, jaga kesehatan ya.